Saya Ainul Yakin, NIM dari 2019 11 16. Saya akan mempresentasikan tentang kaum muda dan media yang baru. Anak-anak, pemuda, dan perubahan atas lingkungan media. Para orang tua sangat antusias dalam hal membeli komputer untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Akan tetapi kemudian mereka tidak yakin bagaimana cara anak-anaknya menggunakan komputer tersebut. Sementara itu, guru dihadapkan pada ketidaksetaraan yang cukup besar dalam pengalaman rumah tangga siswa tentang komputer dan internet. Ketika anak-anak minta telepon seluler kepada orang tua mereka untuk acara Natal, telepon menjadi lebih individual daripada peralatan rumah tangga. Kita tidak bisa membayangkan menjalani kehidupan sehari-hari di waktu senggang atau di tempat kerja dengan keluarga atau teman tanpa media dan teknologi komunikasi. Kami juga tidak mau saat kita memasuki abad ke-21, rumah sedang diubah menjadi situs budaya multimedia yang mengintegrasikan layanan audiovisual, informasi, dan telekomunikasi. Ada banyak diskusi tentang manfaat potensial dari layar elektronik multifungsi yang semakin signifikan dan semakin banyak. Media interaktif dianggap sebagai pembawa kebangkitan gaya hidup individual dan privatisasi yang semakin bergantung pada ekonomi konsumerisme global yang seringkali berdampak buruk, cenderung merusak budaya nasional dan regulasi media nasional. Memang, dampak potensial dari bentuk-bentuk baru teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK secara spekulatif terkait dengan hampir setiap aspek masyarakat, dari rumah hingga tempat kerja, dari pendidikan hingga rekreasi, dari kapal warga hingga konsumerisme, dari lokal hingga global. Mungkin dampak paling radikal mereka tampaknya mengaburkan perbedaan yang secara tradisional penting. Hasilnya adalah kehebohan dan kecemasan, tekanan pada badan-badan publik dan komersial serta pada individu untuk dilihat merespon ketakutan untuk tidak mengikuti. Ada dua tren yang membuat volume akadisme tentang lingkungan media anak-anak dan remaja berharga saat ini. Yang pertama, penelitian empiris yang akan dibahas dengan jelas. Media memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari anak. Yang kedua, media memperluas pengaruh sepanjang kehidupan anak-anak sehingga waktu luang anak-anak tidak dapat lagi dipisahkan dengan jelas dari pendidikan. Prospek kerja, partisipasi mereka dalam kegiatan publik, atau partisipasi mereka dalam ranah pribadi. Tampak setiap media baru dikenalkan media semacam amnesia historis tentang kepanikan sebelumnya. Kita menerima atau memasukkan media yang mendahulunya, kata Dortner pada tahun 1992. Seperti yang dikemukakan Cohen pada 1972, kecemasan publik atau kepanikan moral dapat menampilkan diri mereka sebagai positif dan sehat, sebagai ketakutan yang terhormat. Person pada tahun 1983. Membangun citra anak-anak sebagai orang yang rentan, tidak bersalah, dan membutuhkan perlindungan dari kesalahan atau racun masyarakat. Cohenbach dan Breker pada tahun 1989 meneliti dampak media yang diperkenalkan pada rumah tangga pada tahun 1980-an, VCR dan televisi kabel atau satelit di berbagai negara barat.
Mereka menemukan sedikit bukti pengurangan waktu yang dihabiskan untuk waktu senggang non-media, dan sedikit bukti pengurangan waktu atau uang yang dihabiskan untuk media cetak dan pendengaran. Sebaliknya, klaim mereka lebih sederhana, menunjukkan bukti yang konsisten untuk meningkatkan diversifikasi dan spesialisasi dalam penggunaan semua media. Audiensi, penggunaan, dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada istilah yang tepat untuk menggambarkan hubungan masyarakat dengan media. Media yang berbeda dikaitkan dengan aktivitas yang berbeda: berkomunikasi, melihat, membaca, mendengarkan, menulis, atau bermain. Istilah penonton tidak mencakup semua ini, meskipun penelitian media secara tradisional menggunakan istilah ini, yang hingga saat ini sangat difokuskan pada penyiaran. Silverstone pada tahun 1996 menulis televisi dan media lain serta teknologi informasi diartikulasikan ganda ke dalam budaya rumah tangga sebagai material objek teknologi yang terletak di pengetahuan spasi-temporal tertentu, dan sebagai teks pembawa pesan simbolik yang terletak di dalam wacana sosial budaya tertentu. Melihat pemberian TIK saat ini, tampak media sebagai objek tampil lebih menarik daripada media sebagai konten. Secara pragmatis, mengingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang bergulat dengan media sebagai barang konsumen secara teknologis kompleks dan memahami makna teks atau konten media, baik audien maupun pengguna. Tentang audiensi terus berlanjut seringkali dengan tujuan untuk mengembangkan alternatif dari tantangan Laswell pada tahun 1948 kepada para peneliti komunikasi awal, yaitu bahwa mereka harus menemukan siapa yang mengatakan di saluran mana kepada siapa dan efek apa yang fokus ganda pada orang muda dan media baru. Penelitian tentang anak dan lingkungan media remaja dapat diadopsi pendekatan yang berpusat pada anak atau berpusat pada media. Melihat media sebagai figur dan pada masa kanak-kanak sebagai landasan atau sebaliknya. Pendekatan yang berpusat pada anak-anak mengarahkan kita kepada parameter dunia kehidupan anak muda. Bagaimanapun, media hanya mewakili beberapa barang konsumen yang tersedia di rumah, beberapa pilihan untuk bersaing pada kegiatan kreasi, dan beberapa sumber pengaruh terhadapnya. Dalam Cerdas Journey Through the Informative Age pada tahun 1999, Harvard mengadopsi model kesehatan masyarakat di mana anak-anak ditafsirkan sebagai partisipan yang bersedia atau tidak disadari dalam kejatuhan mereka sendiri, dikelilingi oleh lingkungan media yang dengan berbagai cara mengancam, merugikan, atau melemahkan mereka. Perkembangan yang sehat terlibat dalam berbagai jenis kegiatan yang merusak diri sendiri. Kesimpulannya, analisis di sini mengacu pada perspektif Eropa kompetitif yang dilaporkan dalam Livingstone pada tahun 1998 dan Livingstone dan Bofill pada 2001-an. Seperti dibahas dalam bab 1, literatur audiens aktif telah mengidentifikasi secara empiris berbagai cara di mana dalam kehidupan sehari-hari orang terlibat dengan genre yang berbeda, dari yang secara komersi langsung, termasuk mengembangkan hubungan
parasosial dengan tokoh utama televisi atau mengirimkan umpan balik kepada produser atau bintang Horton dan Wolf. Ke yang lebih interpretatif, berpusat pada yang variabilitas yang terletak secara budaya dalam penerimaan yang diperhalus oleh polisemi atau tidak terminatan terstruktur dari teks media. Livingstone 1998. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.